Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Hari ini kebaktian dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Hari belajar Alkitab akan diadakan pada hari Senin 4 April pukul 18.30. Tema akhir zaman dipimpin oleh Pendeta Rudianto. Persekutuan doa Kamis akan diadakan pada hari Kamis 14 April pukul 18.30 dipimpin oleh Bapak Elia Budi Wiono. Komisi Dewasa akan mengadakan Camp Family tanggal 5 dan 6 Mei 2016 di Salib Putih Salatiga. Biaya 300.000 per keluarga. Pendaftaran bisa dilakukan selesai kebaktian kedua. Mohon jemaat untuk berpartisipasi. Terima kasih atas perhatian jemaat. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Selamat pagi Ibu Bapak anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema ibadah kita dalam rangkaian Paskah ini adalah kebangkitannya memberikan damai sejahtera.
kata damai sejahtera itu menjadi pergumulan bagi semua orang, bahkan di seluruh dunia. Bahwa dunia ini ternyata tidak ada damai sejahtera. Banyak orang menanti-nanti perwujudan damai sejahtera. Tapi benarkah damai sejahtera itu seperti yang kita alami hari ini? Di mana banyak peperangan, banyak masalah-masalah, musibah, itukah damai sejahtera? Kita akan mendengar uraian ini dan saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 27 sebagai kata-kata Tuhan Yesus sendiri tentang damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena damai sejahtera yang di bumi ini tidak sama dengan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Mari kita bersama-sama berdoa mengaku dosa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Silakan Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk berdoa secara pribadi, saya akan melanjutkannya. Dengarkanlah Tuhan doa kami, karena kami telah mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyesalan dan doa kami sudah didengar Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan kembali hidup kami dengan darah-Mu yang kudus yang telah Kau curahkan di atas kayu salib sebagai penebusan dosa kami. Di dalam kemurahan Kristus kami bersyukur dosa-dosa kami sudah diampuni. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, selaku hamba Tuhan Yesus saya memberitakan berita anugerah kepada saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman
kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai kita ucapkan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan dan khotbah siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu, telinga kami terbuka mendengar sabda-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah, berkata-katalah dengan kuat kuasa Roh Kudus, meteraikan setiap firman-Mu itu dalam hidup kami, dan berikan pada kami juga kuasa untuk melakukannya, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dan penikmat firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32. Perikop ini mengisahkan Petrus dan para rasul di hadapan Mahkamah Agama. Petrus dan para rasul akan tetap mengabarkan Injil demi ketaatan kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah pada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak
serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Perikop ini berisi penghiburan dan peneguhan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai umat. Beginilah firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang,
yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 hingga 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kita sering mengucapkan kata ini,
tapi banyak orang yang tidak mengerti. Shalom itu sama dengan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu membingungkan orang. Kenapa? Karena sejak zaman dulu didengung-dengungkan damai sejahtera di dunia ini, tapi sampai hari ini dunia bukan makin damai sejahtera, tetapi makin kacau balau. Saudara, damai sejahtera itu terdiri dari dua kata, damai dan sejahtera. Damai itu kita membayangkan dua pihak yang bertikai lalu kembali dipulihkan. Nah, itu damai. Sejahtera itu kita membayangkan keluarga yang makmur, kecukupan, sehat walafiat, sejahtera. Jadi pemerintah sedang mengusahakan supaya kita ini menjadi rakyat yang sejahtera. Sehingga ada yang namanya BPJS. Ya. Semua orang bisa berobat tanpa bayar. Tetapi yang golongan 1 dan 2 bakal naik. Hanya golongan 3 yang tidak naik. Nah, saya juga memiliki BPJS. Tapi BPJS saya mungkin lain dari yang lain. BPJS saya adalah singkatan bila perlu jangan sakit. Jadi kalau mau sakit, kalau perlu aja, kalau enggak jangan. Bila perlu jangan sakit. Saya memiliki BPJS. Tapi sampai hari ini alhamdulillah, puji Tuhan, belum saya pakai. Karena bila perlu jangan sakit. Nah, saudara, itu damai dan sejahtera. Saya memberikan gambaran begini. Ada seorang petani di pesisir Atlantik, itu kaya raya, punya tanah yang luas sekali. Tetapi petani ini mencari orang yang bisa mengolah tanahnya. Banyak orang yang tidak sanggup. Kenapa? Karena letaknya di tepi pesisir, di pesisir Atlantik. Nah, itu kalau ada badai, pasti akan merusak hasil panen, ternak, rumah, dan sebagainya. Tidak ada orang melamar. Nah, satu hari datang seorang pemuda, kurus, pendek, cari pekerjaan. Lalu diwawancarai oleh pemilik pertanian itu. Apakah kamu seorang pekerja yang baik dan pekerja keras? Oh ya, saya akan bekerja dengan baik. Dan dia mengatakan, saya bisa tidur meskipun ada angin bertiup. Saya bisa tidur meskipun ada badai bertiup. Meskipun si petani ini tidak mengerti maksudnya, pemuda itu diterima dan silakan bekerja. Memang betul, pemuda ini kerjanya luar biasa. Dari pagi sampai menjelang senja baru selesai. Nah, satu hari betul-betul datang. Badai itu datang menyerang pertanian dari milik si pemilik petani itu. Lalu petani ini melompat dari tidurnya, membawa lentera. Si pemuda ini dicari, lalu dibangunkan. Bangun, bangun, bangun. Pemuda ini bangun sebentar. Dia mengatakan apa? Tidak, Tuan, saya tidak mau bangun. Saya kan sudah mengatakan kepadamu bahwa saya bisa tidur meskipun di tengah badai dahsyat menderu. Petani ini marah sekali. Ini keadaannya sudah gawat. Lihat itu di luar, wanginya sedemikian keras. Ayo cepat-cepat siapkan segala sesuatu. Pemuda ini tetap dia tidur. Ternyata apa, saudara? Pemuda ini sudah menyiapkan semuanya. Rumput-rumput kering itu sudah dibungkus dengan terpal. Lembu-lembu semua dimasukkan ke gudang. Bukan kandang, gudang. Ayam-ayam dikandangkan. Pintu-pintu semua ditutup dengan palang. Supaya tidak jebol diterjang angin badai. Nah, pokoknya semua beres dah. Petani ini kemudian, ya sudah, kalau gitu saya kembali tidur. Tidur lelap. Inilah damai sejahtera. Benarkah ini damai sejahtera? Benarkah yang saya sampaikan tadi gambaran dari damai sejahtera? Tetap tenang di saat badai datang menderu. Pemuda itu enak tidur walaupun badai menerjang tanah pertanian milik petani kaya itu. Saudara, di dalam Alkitab, damai sejahtera itu bukan tidak ada masalah. Jadi kita coba mengerti seperti apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam Alkitab, damai sejahtera itu artinya
bukan tidak ada masalah. Oh, saya tidak ada masalah kok. Saya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan perasaan tenang di hati. Saya sudah tenang. Mana yang sering saudara ucapkan kalau saudara satu hari punya masalah, lalu masalahnya itu selesai, saudara mengatakan apa? Beres, sudah selesai. Atau saudara tiba-tiba mengatakan, ya, damai sejahtera sudah datang dalam hidup saya. Jarang sekali orang mengucapkan damai sejahtera itu. Paling-paling kalau ada masalah sudah selesai, lalu mengatakan, plong, sudah selesai semua. Hanya itu. Damai sejahtera itu bukan kemenangan sesudah pergumulan. Bukan kemenangan sesudah peperangan, bukan. Tetapi damai sejahtera menurut Alkitab itu adalah keutuhan. Tidak terpecah-pecah, itu damai sejahtera. Keselarasan. Hubungan suami istri harmonis, selaras. Kemakmuran dan berkat, itu damai sejahtera. Dan selamat tanpa halangan, itu juga damai sejahtera. Saudara masih ingat kan? Pada saat kelahiran Tuhan Yesus, ada sebala tentara surga yang memuji Allah. Bunyinya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jauh sebelum Yesus lahir, damai sejahtera itu sudah ada. Di dalam perjanjian lama, saudara lihat, damai sejahtera itu sudah ada. Di akhir kebaktian ini saya akan menyampaikan itu. Berkat yang sangat kuno, yang sangat-sangat dipakai di zaman perjanjian lama. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Itu imam-imam zaman perjanjian lama kalau menyampaikan berkat pakai itu. Jadi sudah ada itu. Bahkan di zamannya Nabi Yeremia, sekali lagi Tuhan menegaskan, Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan damai sejahtera. Gak ada Tuhan untuk membuat orang celaka, gak ada. Yeremia 29 ayat 11, jelas Tuhan mengatakan, aku merancangkan umatku itu untuk mengalami damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah, di zaman perjanjian baru itu juga demikian. Perjanjian baru, ketika Maria ibu Yesus dihubungi bahwa dia akan hamil dari kuasa Roh Kudus, itu malaikat yang datang pertama kali mengatakan apa? Shalom, salam. Sudah diberitahukan. Jadi di dalam perjanjian baru itu damai sejahtera itu terus diteruskan, tidak berhenti. Ya, damai sejahtera pada saat malaikat bala tentara surga menyanyi itu, mereka sedang memproklamirkan bahwa dengan kelahiran Yesus ini, damai sejahtera itu makin menjadi nyata. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Jadi antara surga dan bumi itu terhubung kembali. Allah yang memutuskan hubungannya dengan manusia sekarang menjalin hubungan kembali dengan umatnya. Kalau saudara membaca kitab Injil Matius, itu kitab perjanjian baru pertama, ya, berakhir dengan Wahyu. Lalu kemudian saudara buka perjanjian lama, kitab Kejadian berakhir dengan kitab Maleaki. Jarak di dalam Alkitab kita, Maleaki dan Matius itu satu lembar. Satu lembar ini saudara, cuma satu lembar ini. Tapi itu ada ratusan tahun, 300-an tahun lebih. Allah tidak berbicara, Allah diam. Karena Allah sudah gak ngerti mau apa terhadap umatnya. Diberi nabi-nabi dibunuh, ya. Diberitakan firman mereka tidak mau dengar. Bahkan mereka lebih jauh lagi jatuh dalam dosa. Nah, sampai akhirnya datang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu
di zaman perjanjian baru menyatakan terus terang bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Seperti yang tadi saya bacakan di awal ibadah ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ada satu rahasia yang mungkin saudara sampai hari ini tidak pernah mengerti. Kenapa Tuhan Yesus dilahirkan di Timur Tengah, di Bethlehem, di wilayah Israel? Itu merupakan tempat belahan antara dunia timur dan dunia barat. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Rahasia dari ayat itu mengatakan bahwa jauh sebelum aku lahir, di dunia timur sudah banyak tokoh-tokoh agama yang lahir, di antaranya adalah Buddha, Konghucu, semua ada di sana. Mereka adalah tokoh-tokoh agama yang menunjukkan jalan. Ini loh, kalau mau selamat, berbuatlah baik. Itu di dunia timur. Sedangkan di dunia barat, jauh sebelum Yesus lahir, sudah lahir filsuf-filsuf yang ternama. Plato, Socrates, dan sebagainya. Mereka menunjukkan kebenaran dan mereka mencari kebenaran. Tapi tokoh-tokoh yang ada di timur dan barat itu semua mati. Ada kuburannya di antaranya sampai dengan hari ini. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak seperti mereka. Aku ini jalan yang dicari orang-orang timur. Aku ini kebenaran yang dicari orang-orang di benua barat. Dan aku hidup karena aku datang dari surga. Di sini saudara, kalau kita mau tahu mengapa Yesus berani mengatakan aku datang membawa damai sejahtera. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus bangkit membawa damai sejahtera. Saudara lihat saja dalam pertemuan baik dengan Yohanes, dengan Thomas maupun tanpa Thomas. Dalam keadaan terkunci, Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Diucapkan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dalam pertemuannya dengan Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan itu kepada saudara dan saya. Samakah dengan damai sejahtera yang dari bumi? Kita lihat kemudian. Damai sejahtera yang datang kepada kita itu adalah damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, di dalam damai sejahtera itu kita akan mengalami sesuatu yang tidak sama dengan yang dialami orang-orang dunia. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh keadaan dan kenyataan manusia. Ini yang kita harus tahu. Damai sejahtera Kristus itu tidak ditentukan oleh keadaan dan kenyataan manusia, tetapi oleh kuasa Allah. Jadi pintu terkunci pun Yesus bisa masuk. Dalam keadaan manusia bingung, Yesus tetap ada di sana. Jadi saudara jangan selalu bertanya dalam keadaan yang kalut, Tuhan itu di mana toh saat saya mengalami musibah. Maria Magdalena yang menangis seperti itu di depan kubur Yesus. Yesus tiba-tiba ada di belakangnya. Tetapi Maria kaget, dikira penunggu taman. Kapan Yesus juru selamat berubah jadi juru taman? Kaget Maria Magdalena. Dalam kondisi itu tetap Yesus mendampingi.
Ada alasan mengapa orang tidak mengalami damai sejahtera, walaupun namanya Kristen. Yang pertama adalah kita berusaha menciptakan sendiri damai sejahtera model dunia. Kalau saya punya apa-apa, bisa mengumpulkan apa-apa, nah itu damai sejahtera. Saya merasa cita-cita saya sudah tercapai, dan apa yang saya inginkan sudah saya terpenuhi semua, damai sejahtera. Itukah manusia? Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang ingin dicapainya di dunia ini, walaupun sudah memiliki banyak. Orang sering bertanya pada saya, Pak, mobilnya diganti ya Bapak, sudah kuno. Oh enggak usah diganti. Toh mobil yang terakhir nanti mereknya Arimatea. Itu orang yang punya mobil 4-5 terakhir apa bisa menaikinya? Tidak bisa toh. Yang bawa kan Arimatea. Dia tidak bisa menikmati walaupun mobilnya tuh di AC sampai dinginnya setengah mati, dia tetap anget di dalam peti. Saudara, tidak ada puasnya orang itu di dalam dunia. Kenapa orang tidak mengalami damai sejahtera? Karena berpikir bahwa damai sejahtera itu otomatis akan diberikan kepada saya sebagai orang Kristen. Tidak. Kita tuh harus terus berjuang. Tuhan tuh hanya menyediakan ini, kusediakan damai sejahteraku, kutinggalkan kepadamu. Nikmatilah, usahakanlah. Tapi kita tidak pernah mengerti bagaimana cara mengusahakannya. Dan kita terus tenggelam dengan damai sejahtera menurut pikiran kita sendiri. Dan paling konyol adalah bahwa ketika Allah ingin campur tangan dalam hidup kita, kita malah batasi. Oh jangan Tuhan, jangan campur-campur, ini urusan kami. Manusia tidak memahami damai sejahtera, malah membatasi kuasa Allah dengan pikiran-pikirannya sendiri. Padahal menurut Paulus dalam suratnya kepada Filipi 4 ayat 7, di sana dikatakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu melampaui segala akal. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen diingatkan bahwa damai sejahtera yang sebenarnya kita lihat di dunia ini tidak seperti yang Yesus maksudkan. Apakah ketika Yesus lahir, orang-orang Yahudi, umat Israel di sana itu mengalami damai sejahtera? Tidak. Mereka sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Tapi Yesus melalui bala tentara surga bisa mengatakan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Yesus sepanjang umur hidupnya 33 tahun, saya katakan dia tidak pernah mengalami damai sejahtera. Nah, dimusuhi terus oleh orang-orang yang tidak senang dengan dia, walaupun dia sendiri itu pembawa damai sejahtera. Demikian juga ketika Yesus bangkit. Pengikut-pengikutnya apakah dalam keadaan damai sejahtera? Tidak. Buktinya apa? Mereka sembunyi di tempat tertutup, pintu-pintu terkunci. Lalu di mana damai sejahtera itu? Saudara perhatikan. Sampai 2 kali ditulis bahwa murid-murid Yesus itu berada di sebuah tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dalam keadaan pintu terkunci, Yesus yang bangkit itu bisa masuk di tengah-tengah murid yang sedang berkumpul. Dan langsung berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan inilah yang penting sekali untuk kita pahami. Kalau Anda dan saya mau mengalami damai sejahtera, mari kita berubah. Damai sejahtera itu merubah pikiran yang tertutup menjadi terbuka. Pikiran yang tertutup, yang eksklusif menjadi terbuka. Mereka hanya melihat pada dirinya sendiri. Kami terjebak ketakutan. Tidak mempercayai bahwa mereka punya Tuhan yang hidup, yang bangkit. Damai sejahtera itu mengubah apa? Cara berpikir kita yang vertikal menjadi lateral. Saya terangkan saudara.
Vertikal itu artinya tegak lurus, dari atas menurun, dari turun ke bawah. Sedangkan lateral itu menyamping. Jadi Yesus mengubah itu, saudara. Cara berpikir kita yang vertikal menjadi lateral. Begini, saudara. Berpikir vertikal itu artinya berpikir logis konvensional. Artinya dengan kenyataan yang ada, saya mencari pemecahan masalah yang masuk akal, gitu loh. Jadi kalau kami ini takut lalu sembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci, ya masuk akal kan? Kami takut kok. Nah, beda dengan berpikir lateral. Berpikir lateral itu artinya dengan kenyataan yang ada, kita melihat masalah itu dengan cara pandang yang baru, dengan cara pandang yang berbeda, keluar dari cara berpikir yang biasa-biasa. Jadi seandainya waktu itu mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup, tidak perlu harus berada di tempat yang tertutup dan terkunci. Tuhan ingin murid-muridnya memiliki iman yang lateral. Keluar dari yang biasa-biasa, keluar dari yang rata-rata. Murid-murid Kristus, orang-orang Kristen harus berani dibuka imannya, berani dibuka pikirannya, berani dibuka wawasannya, supaya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan keraguan-raguan. Jadi kalau saudara ingin mengalami damai sejahtera dari Yesus yang bangkit, maka saudara-saudara harus menjadi orang Kristen yang memiliki iman di atas rata-rata. Jangan hanya rata saja, di atas rata-rata. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang luar biasa. Dan jangan biasa saja, luar biasa. Amin. Amin. Orang Kristen yang luar biasa. Kalau saudara punya anak, pulang dari sekolah, terima rapot, saudara senang dengan yang mana? Anaknya mengatakan, "Mah, ini rapotku, Mah." Lalu kita lihat, cuma rata-rata, 67, 67, 67. Saudara lebih senang yang mana? Yang begitu atau anaknya mengatakan, "Mah, 9, Mah, Mah ada yang 10, Mah." Nah, ini anak ini cerdas dibandingkan teman-teman yang lain, di atas rata-rata. Jadi Tuhan Yesus itu senang kalau saudara dan saya memiliki tingkat iman di atas rata-rata. Berpikir lateral. Sebab damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh kenyataan dan keadaan manusia, tetapi oleh kuasa Allah, karena iman yang di atas rata-rata tadi. Jadi kalau saudara belum memiliki iman di atas rata-rata, sulit untuk mengerti apa itu damai sejahtera. Yang berikut, saudara, damai sejahtera itu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kelemahan menjadi kekuatan. Murid-murid Yesus, khususnya Thomas juga, itu mengalami ketakutan dan keraguan. Pintu-pintu terkunci. Thomas minta, "Yesus, tunjukkan mana bekas paku di tanganmu dan lambungmu yang berlubang." Saudara, ketakutan dan keraguan, dua hal ini bisa membunuh manusia menjadi orang-orang yang tidak punya pegangan dan tidak punya pengharapan. Ketakutan itu akan membunuh mental kita. Jadi kita sering ditakut-takuti dengan teror ini, teror itu. Itu akan membunuh mental kita. Jadi kalau mental kita sudah dibunuh, kita tidak akan bisa bergerak yang lain. Orang-orang yang dibunuh mentalnya biasanya akan mandek, tidak akan pernah mengalami kemajuan-kemajuan. Keraguan-raguan itu akan membunuh iman. Coba kalau selamanya Thomas dibiarkan oleh Tuhan Yesus, dia tetap akan ragu-ragu dan mengatakan, "Nonsen, ada kebangkitan." Kalau iman kita dibuat terus ragu-ragu, saudara sulit untuk mempercayai Yesus yang bangkit, apalagi mempercayai ada damai sejahtera yang dari surga. Alkitab mengatakan, Yakobus 1 ayat 8,
Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ya, oleh sebab itu Tuhan memberikan damai sejahtera supaya kita itu bisa mengalahkan ketakutan dan keraguan tadi. Damai sejahtera itu bukan made in dunia, made in surga, saudara. Dari surga sana, seperti yang dikatakan bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Dari sono asalnya. Dan damai sejahtera itu juga ditinggalkan Tuhan. Tapi tidak seperti yang diberikan kepadamu oleh dunia ini. Dan apa yang menarik dari dua ayat itu? Bahwa damai sejahtera itu dari surga. Bukan dari dunia. Bukan dari dunia. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, damai sejahtera itu dibawa sendiri oleh Tuhan Yesus. Dalam 2 kali pertemuan itu, berkali-kali Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Diucapkan dalam pertemuan para murid tanpa Yohanes dan diucapkan dalam pertemuan murid bersama dengan Yohanes. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu menyayangkan kalau murid-muridnya ini sampai mengalami pembunuhan mental dan iman mereka. Ini jangan sampai terjadi. Karena ketakutan dan keraguan itu harus diubah. Dengan mereka diberi damai sejahtera. Mereka bisa saja mengatakan bahwa Tuhan, kami takut dan ragu itu manusiawi. Iya, memang manusiawi, tidak salah. Tapi Yesus mau supaya kita juga para murid itu berubah. Kita memiliki kekuatan ilahi. Jangan berpikir terus tentang kelemahan manusia. Jangan selalu memaafkan diri, saya ini orang lemah, oleh sebab itu saya jatuh dosa, saya ini orang tidak sempurna, oleh sebab itu masih bisa berdosa. Itu sudah klise. Itu klise. Jangan berpikir terus tentang kelemahan manusia, tetapi berpikirlah tentang kekuatan Allah. Aku harus bisa mengalahkan dosa-dosa yang mengganggu hidupku. Aku harus bisa menjadi orang Kristen yang di atas rata-rata. Aku harus bisa berubah. Sebab apa? Kelemahan manusia itu mematikan. Kelemahan manusia itu mematikan, saudara. Yesus ingin memberitahukan, aku hanya mati 3 hari. Aku hanya mati 3 hari. Tetapi setelah itu aku bangkit kembali. Aku tidak mau lama-lama mati. Cuma 3 hari. Jadi kalau saudara hari ini saudara mengalami putus asa, kehancuran hati, saudara jangan lama-lama untuk mati. Mati dengan tidak berbuat apa-apa. Ada mahasiswa yang mau bunuh diri datang pada saya. Pak, saya mau bunuh diri. Nah, kenapa kamu datang kepada saya? Saya minta tolong didoakan dulu. Mau bunuh diri kok didoakan itu bagaimana tuh? Itu namanya mau bunuh diri tapi takut mati. Terus saya suruh duduk di gereja. Udah, kamu duduk aja di gereja, sembahyang kepada Tuhan, saya akan mengajar kata saksi. Awas ya, kalau kamu sampai bunuh diri di gereja, kamu akan dimarahi Tuhan Yesus. Ini gereja miliknya Yesus, bukan milik saya. Terus dia diem. Nunggu sampai 1 jam saya mengajar kata saksi, saya turun, saya konsultasi, saya konseling dia. Kamu kenapa sih mau bunuh diri? Ya Pak, saya tuh kacau Pak. Saya diputus pacar saya. Pacarmu tuh laki perempuan? Perempuan Pak. Nah kamu laki Pak perempuan? Laki. Loh kamu tuh menang milih. Kok malah kamu hanya diputus gitu sudah seperti pelabaan. Mbok cari sendirilah di mal-mal sana kan banyak. Di kampus banyak. Apa ya perempuan tuh hanya pacarmu saja. Itu dulu. Kalau sekarang saya sudah lain kalau menasihati orang-orang mau bunuh diri karena putus cinta. Saya tanya, masih punya foto pacarmu enggak? Masih Pak. Langsung kalau kamu sudah diputus, foto pacarmu diberi gambar salib. Dikasih tanda salib. Lalu di atasnya ditulisi RIP. Loh, belum mati loh Pak. Loh, bukan itu. Saya tidak akan mengatakan mati, saya hanya mengatakan RIP. Kamu tahu singkatannya RIP? Tahu Pak? Apa itu? Beristirahatlah dalam damai, rest in peace. Oh bukan itu.
RIP itu singkatan relakan ia pergi. Sudah, biarkan relakan pergi. Kamu akan diganti yang baru oleh Tuhan, yang lebih cantik, yang pinter, yang tahu pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, S4, S apa, puter S apa enggak tahu. Nangis itu aja. Gambari salib, tulisi RIP, relakan ia pergi. Nanti kan diganti Tuhan. Kalau mau mati, mati aja 3 hari. Kalau kamu putus harap 3 hari sudah cukup. Jangan lama-lama. Ya. Karena apa? Kelemahan manusia itu mematikan. Dan Yesus memberi contoh, aku hanya mati 3 hari. Kamu tirulah aku lah. Jangan lama-lama mati. Dan kekuatan Allah itu membangkitkan. Kekuatan Allah itu membangkitkan. Aku bangkit dan hidup. Imanmu harus hidup. Jangan mati. Takut dan ragu tidak akan membuat kita maju dan bertumbuh. Kalau hidup saudara selalu dipenuhi ketakutan dan ketakutan dan ketakutan, itu akan membunuh saudara ke masa depan. Ini takut, itu takut, ini takut, itu takut. Lah Tuhan Yesus itu saudara anggap apa? Kan Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Kok saudara takut-takut terus? Jangan cuma lihat pintunya, tapi lihat kuncinya. Cari kuncinya. Pintu tuh lebar, saudara. Gereja ini pintunya banyak, lebar. Tapi yang namanya kunci itu cuma kecil. Yesus mengatakan kalau punya iman sebesar biji sesawi, gunung pindah. Cari kuncinya. Kunci masalah saudara itu ada di tangan Tuhan Yesus. Dan pintu-pintu itu adalah gambaran dari hati saudara. Yang tertutup, yang tidak memberi kesempatan Tuhan masuk ke dalam. Tapi ketika masalah kita dijamah oleh Yesus, yang masuk dalam hidup kita, saudara akan berani mengatakan, sekarang saya benar-benar merasakan damai sejahtera. Itu saudara. Damai sejahtera itu ya seperti itu. Ketika kita memperkenankan Tuhan masuk dalam hidup kita, campur tangan terhadap masalah kita, tidak dipikiri sendiri sampai tidak bisa tidur. Tapi kalau hidup saudara dipenuhi keraguan-raguan dan ketakutan, maka kuasa kebangkitan Yesus itu tidak ngefek. Seperti Thomas yang cuma menuntut dan menuntut. Tapi akhirnya Thomas terkejut bahwa ternyata Tuhan Yesus yang dia kira mati itu benar-benar sudah bangkit. Jangan coba-coba mempermainkan Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Apalagi saudara sudah dibaptis. Jangan coba-coba meragukan Yesus. Kalau saudara terus meragukan Yesus, hancur masa depanmu. Mark Twain itu seorang penulis novel klasik Amerika yang terkenal. Saudara yang suka novel pasti tahu nama itu Mark Twain. Mark Twain itu nama aslinya pakai nama baptis Samuel depannya. Namanya cukup terkenal. Dia pemenang hadiah Nobel Sastra tahun 1954. Tapi sayang, walaupun dia Kristen, novelis terkenal, dia tidak mengakui Tuhan. Tidak mengakui adanya Tuhan. Dia menikah dengan seorang gadis namanya Olivia yang takut akan Tuhan. Dan janji pernikahan mereka itu adalah, aku menginginkan engkau, aku mengizinkan engkau tetap beribadah. Olivia tetap boleh beribadah. Tapi jangan ajak-ajak aku tidak percaya adanya Tuhan. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa istri ini dibunuh mental dan imannya. Setiap kali pergi beribadah selalu dibilang, percuma, kamu beribadah tiap minggu percuma, gak ada manfaatnya. Sampai akhirnya Olivia itu mundur dari imannya. Puncak dari semuanya itu adalah apa? Dan mungkin saudara tidak pernah membaca latar belakang dari novelis terkenal Amerika ini, Mark Twain. Puncak dari hidup Mark Twain adalah rumah tangganya hancur, saudara. 2 anaknya
yang masih muda belia mati. Harga yang harus dibayar dari seorang novelis terkenal Amerika yang tidak mempercayai Tuhan. Yesus yang hidup jangan dibuat main-main. Mark Twain di balik ketenarannya ternyata tidak ada damai sejahtera dalam keluarganya. Jangan meragukan kuasa kebangkitan Yesus dan jangan takut menghadapi orang-orang yang akan membunuh iman dan mental kita. Hadapi bersama Yesus yang bangkit dan yang hidup. Yang terakhir, saudaraku, damai sejahtera itu merupakan tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Damai sejahtera itu bukan perasaan tenang, ayam tentrem, bukan perasaan manusia, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Itu kuasa Roh Kudus yang bekerja. Orang punya uang banyak, harta banyak, ya hatinya ayem, tenang, masa depan terjamin sampai turunan ke-7, turunan ke-8, enggak tahu. Beda dengan orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Kalau sudah mulai akhir bulan, mulai lihat dompet, waduh, Patimura, Imam Bonjol, Soekarno-Hatta, aduh jauh. Setiap hari nyanyiannya cuma seperti iklan di televisi. Oh bulan datanglah. Oh bulan datanglah. Kan begitu. Nah kalau sudah akhir bulan kan nunggu-nunggu bayaran. Lain dengan orang kaya. Orang kaya itu semua ada. Tapi belum tentu di dalam rumah mereka, hati mereka ada damai sejahtera. Murid-murid Yesus itu mereka pernah mendengar ajaran Yesus, melihat mujizat Yesus. Tapi hatinya diliputi ketakutan, keraguan-raguan. Oleh sebab itu setiap kali Tuhan Yesus menembus masuk pintu-pintu yang terkunci, selalu damai sejahtera bagi kami. Ini kata-kata ini bagaikan orang haus dikasih es teh ces. Mengapa saudara? Karena mereka mengalami kehadiran Yesus. Ini loh damai sejahtera itu seperti itu. Mengalami kehadiran Yesus yang bangkit dan hidup. Ketika mereka takut dan ketika Thomas ragu-ragu, ada yang tidak diaktifkan dalam hidup mereka. Yaitu apa? Peranan Roh Kudus. Mereka cuma pakai perasaan, mereka cuma pakai akal. Tapi di mana Roh Kudus? Mereka menghadapi masalah hanya dengan pikiran dan hati, tapi belum sampai menyentuh iman mereka yang mereka miliki. Oleh sebab itu kekurangan ini segera ditutup Yesus. Oleh sebab itu saudara pasti heran, loh kenapa di Injil Yohanes kok sudah ada Tuhan Yesus itu mengembusi muridnya dengan Roh Kudus, kok tidak nunggu nanti Pentakosta? Kenapa? Ini darurat. Karena kalau terus-terus dibiarkan demikian, mereka hanya berpikir dengan logika, dengan perasaan, mereka hancur. Oleh sebab itu Tuhan menambahkan kekurangan mereka dengan mengembusi murid-murid inti ini, yang 11 orang itu, yang mungkin tambah dengan perempuan-perempuan yang ada, dengan Roh Kudus. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan sejak itu para murid itu percaya. Apapun yang terjadi, aku akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, mengalami damai sejahtera itu adalah tanda bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu bagaimana Bapak? Kehadiran Tuhan itu adalah kita itu adalah orang-orang yang mungkin setiap hari selalu berdoa, baca firman, mendengar suara, khotbah dan sebagainya. Dan ketika kita ada masalah, kita ingat firman itu. Ketika ingat
ketika ada masalah kita ingat khotbah. Kapan saya ingat khotbah itu? Dan itu dipegang terus. Dan saat kita mengalami masalah itu, lalu kita mulai, Tuhan tolonglah aku. Dan ketika Tuhan tolong, kita mengatakan, aduh, ini rasanya damai sejahtera. Saya menemukan satu ayat yang memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya hari ini berani menghadapi tantangan dan masa depan. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ketika kita baca firman Tuhan, kita mendengar khotbah, Roh Kudus memeteraikan dalam hidup saudara. Saya berjumpa dengan seorang oma di Panti Werda di Salatiga. Dia tanya, Pak Andreas, wah saya masih ingat loh khotbahnya Bapak. Khotbah apa toh? Khotbah itu loh Pak Andreas kan bilang katanya manusia itu umurnya cuma sampai 30. Loh, khotbah apa toh? Oh itu loh, yang katanya umurnya ditambah itu loh. Oh ya. Terus saya disuruh cerita lagi sama oma itu. Baik, saya ceritakan. Manusia itu umurnya 30. Jadi ketika dia mau mati, dia minta lagi, Tuhan tambahkan aku umur. Terus ditambahi umur oleh Tuhan. Diambilkan umur kuda. Jadi di antara 30 sampai 45 itu hidupnya seperti kuda. Orang duwe budel, kerja terus, tidak pernah lelah. Sudah sampai 45, bilang, Tuhan kok cuma 45, mbok tambahi lagi. Oh ya, tambahi lagi 15. Jadi antara 45 sampai 60 ditambahi umur apa? Kera. Kenapa umur kera? Ya, karena antara 45 sampai 60 itu pasti sudah mantu punya putu, pindah-pindah dari sana ke sini. Seperti pindah-pindah dari pohon satu pohon yang lain, meloncat sana, meloncat sini di kera. Terus sudah sampai 60 tambah lagi, minta lagi, Tuhan tambah lagi. Ya, tambah 15. Ditambahkan umur anjing. Antara 60 sampai 75 ketambahan umur anjing. Bu, sampun wonten dalem kemawon ampun nderek, mangke pindah kesel. Terus ibuke suruh jaga omah. Ma, ndak usah ikut, Ma, di mall tuh rame, Ma, jaga omah wae, Ma. Anjing. Dan antara umur 60 sampai 75 itu kalau ada masalah sedikit saja langsung anak mantu semua. Maaf loh saudara, ini cuma cerita saudara, moga-moga tidak begitu. Nah saudara, jadi ketika kita mengalami damai sejahtera, itu betul-betul kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi saudara harus tahu, ingat firman Tuhan, masukkan Yesus dalam hidup saudara. Jadi yang tadi saya sebut di awal, damai sejahtera itu adalah keutuhan, keselarasan, kemakmuran, selamat dari kemalangan dan sebagainya. Itu semua adalah akibat buah dari kehadiran Yesus dalam hidup kita. Orang kalau mau menikah, saya tanya, kalian mau menikah, tujuan pernikahan apa? Ada yang menjawab, ya supaya kami punya anak. Maaf ya, ini pernikahan bukan peternakan. Supaya kami punya anak. Lah kalau tidak punya anak, oh tujuan pernikahan kami supaya bahagia. Maaf, bahagia bukan tujuan pernikahan. Anda orang Kristen, tujuan pernikahan menjadi gambar Allah. Bahagia itu adalah reward, upah dari satu pernikahan yang harmonis. Nah itu bahagia. Demikian damai sejahtera itu akan saudara alami ketika saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan Tuhan tambahkan berkat dalam hidup saudara. Itu yang namanya damai sejahtera. Dengan tetap mempercayai Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa memberi kepada kita kecukupan dan tidak pernah kekurangan. Kebangkitan Yesus memberi damai sejahtera yang mengubah kita menjadi manusia rohani. Karena apa? Karena kita sudah mengalami kehadiran Tuhan. Amin.
iman kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum saya membawakan doa syafaat, ada satu pengumuman. Telah terbentuk komisi dewasa di GKI Peterongan, dan sebagai gebrakan pertama, saudara diundang untuk mengikuti camp keluarga. Family Camp diadakan tanggal 5 sampai 6 Mei di Salib Putih, Kopeng, Salatiga. Salib Putih, Salatiga. Tidurnya di kemah. Jadi saudara tidak usah bawa tenda sendiri, sudah disediakan. 300.000 untuk per keluarga. Jadi saudara mau 300.000 sudah per keluarga. Pendaftaran setelah ibadah ini di depan pintu gereja, dan tidak ada pendaftaran sore, hanya untuk ibadah kedua saja. Tanggal 5-6 Mei di Salib Putih Salatiga, Family Camp yang diselenggarakan oleh Komisi Dewasa GKI Peterongan. 300.000 per keluarga, tenda sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan kami selama sepekan ini di gerejamu. Kami mohon Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kegiatan kami, supaya kami sungguh-sungguh jemaat-mu bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga pada jam ini sedang berlangsung Paskah bersama Komisi Pemuda Remaja Gabungan GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, Pos Pudak Payung. Tuhan memberkati pembicara dan Paskah yang berlangsung di lantai 4 pagi ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Engkau memberkati panitia Jubileum GKI Peterongan, di mana kami sudah berjalan sekian tahun lamanya, dan kami akan merayakannya itu. Tolong Tuhan, semua kegiatan yang sudah direncanakan panitia, Tuhan berkati. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan. Jamahlah mereka, berkatilah mereka, biarlah mereka boleh bangkit kembali dari kelemahan tubuhnya. Tak lupa kami doakan untuk keluarga almarhum Bapak Albert Yohanes yang selalu kami doakan. Sekarang Pak Albert Yohanes sudah bersama dengan Tuhan. Kami doakan keluarganya supaya tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu Tuhan ikut campur tangan untuk pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera di Filipina. Tuhan, tolong mereka. Juga akhir-akhir ini juga ada penyanderaan lagi terhadap warga negara Malaysia. Tuhan, tolong lindungi anak-anak-Mu Tuhan yang ada saat ini di dalam penyanderaan. Kami percaya pemerintah sudah mengusahakannya. Hari demi hari, semua kami tergantung kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan melepaskan mereka. Tuhan, kami berdoa, bersyukur kepada Engkau karena kami sudah melewati masa Paskah, pra-Paskah hingga Paskah, dan kami sedang menuju kepada acara-acara Pentakosta. Tuhan, tolong memberkati acara-acara yang masih akan kami lakukan.
Akhirnya kami menyerahkan doa kami dalam nama Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Saudara, bagi setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kita. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan satu bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang terus boleh kami dengarkan, salah satu bukti bahwa Tuhan masih terus memelihara hidup kami. Bila kiranya apa yang kami dengar ini boleh kami syukuri, dan tidak hanya kami syukuri dengan memberikan persembahan pada saat ini saja, tetapi biarlah damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan pada kami itu boleh kami perjuangkan, boleh kami pelihara dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terimalah ungkapan syukur kami ini ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin.
kita pulang, kita ingat bahwa Yesus yang bangkit telah memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya, supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak memiliki iman biasa, tapi iman yang luar biasa, orang Kristen yang di atas rata-rata. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.